Kalau kaum intelektual sekalian, wow, gila, gila, gila. Luar binasa. Jadi guys, baru-baru ini Kang Trump murka terhadap Iran. Kenapa Kang Trump murka terhadap Iran? Apa alasannya? Jadi guys, ternyata Iran itu lebih memilih memindahkan uranium, lebih memilih memindahkan nuklir mereka ke Rusia daripada mengirim ke Amerika. Sehingga apa? Sehingga Kang Trump murka, marah besar. Kemudian Donald Trump mengancam akan membombardir kembali Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran itu lebih memilih menitipkan uraniumnya ke Rusia? Apa alasannya? Apakah alasannya itu kalau suatu saat Iran butuh uranium bisa ngambil dari Rusia kembali gitu? Apakah karena mereka dekat dengan Rusia? Apakah karena Rusia itu bestinya daripada Iran? Bagaimana pendapat Anda? Kemudian selain itu, kalau disuruh milih Amerika atau Iran dari sudut pandang geopolitik, mana yang lebih menguntungkan? Jadi, banyak tuh warga Konoha mengatakan kita harus memilih Iran dong ya, karena Iran korban. Tapi dari sudut pandang geopolitik, ini mempengaruhi iklim investasi di Konoha, guys. Dari sudut pandang iklim investasi, para investor-investor itu sekarang wait and see, berjaga-jaga. Mereka tidak mau mengambil resiko gitu. Karena apa? Karena warga Konoha itu terlalu vulgar gitu ya, terlalu vokal membantu Iran atau membela Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang lebih menguntungkan? Apakah membela Amerika atau membela Iran dari sudut pandang investasi? Dan ini jarang dibongkar, guys. Saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kemudian ketika Donald Trump pergi ke China, apa tujuan daripada Trump? Jadi pengamat yang sangat luar biasa dari Konoha, pengamat yang sangat amazing bernama Pak Rizal Malarangga mengatakan, Amerika pergi ke China itu sebenarnya nggak ada urusan dengan urusan Amerika terhadap Iran. Nggak ada. Tapi dari sudut pandang yang lain, ternyata Amerika pergi ke China itu tujuannya apa? Tujuannya untuk deal-dealan apa yang mereka sepakati. Yang mereka sepakati itu yang pertama itu ternyata di balik layar mereka deal-dealan supaya China jangan mengirim komponen atau senjata terhadap Iran, guys. Wow, luar biasa. Luar biasa strategi daripada Donald Trump. Padahal Donald Trump itu kotok-kotokan dengan China. Sekarang Donald Trump sudah baikan dengan China. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada maunya Xi Jinping? Apakah ada maunya Donald Trump? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kenapa Donald Trump murka terhadap Iran? Apakah Iran itu sudah mulai kacau? Apakah Iran itu sudah mulai kehilangan kendali? Apakah Iran itu sebentar lagi akan diporak-poranda oleh Amerika? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Ternyata jadi guys, Iran itu lebih memilih menitipkan uranium mereka ke Rusia daripada Amerika. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada berbagai faktor. Yang pertama itu karena faktor daripada kebencian Iran terhadap Amerika. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor selanjutnya misalnya karena dipengaruhi oleh apa? Karena kedekatan Iran dengan Rusia. Sehingga apa? Sehingga lebih mudah menitipkan uranium terhadap Rusia. Kalau suatu saat Iran butuh uranium, maka Iran bisa ngambil kembali dari Rusia. Apakah ini semacam kelicikan gitu? Apakah ini akal-akalan daripada Iran? Apakah ini sebenarnya tidak baik? Apakah ini sebenarnya strategi licik daripada Iran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi dari sudut pandang Amerika, Amerika melihat bahwa Iran ini sangat licik ya. Dan Amerika tidak meremehkan Iran di sini. Karena apa? Karena Amerika itu kalau dalam menghadapi suatu masalah itu, ya kalau dia punya musuh atau punya lawan, Amerika itu tidak pernah meremehkan musuh atau meremehkan lawan. Nah, bagaimana tindakan daripada Donald Trump? Donald Trump mengancam Iran, kalau Iran itu coba-coba menitipkan uranium ke Rusia, maka Donald Trump akan kembali membombardir Iran. Nah, bagaimana dengan Iran? Apakah Iran itu tunduk terhadap Amerika? Sebenarnya gini guys, ya ada banyak orang mengatakan bahwa sebenarnya Iran itu nggak pernah tunduk dengan Amerika. Iran itu masih kuat, masih perkasa dan lain sebagainya. Tapi guys, itu cuman propaganda. Sebenarnya yang minta
minta untuk berunding itu sekarang ini ya, kalau dulu memang Amerika minta berunding ya karena kasihan juga ya sama Iran. Ayatullah Ali Khamenei sudah meninggal, pejabat-pejabat Iran lainnya sudah meninggal, sehingga Amerika kasihan. Tapi sekarang ini yang minta berunding itu adalah Iran. Kenapa? Karena ternyata blokade Selat Hormuz itu sangat-sangat mempengaruhi ekonomi daripada Iran. Dan itulah alasannya kenapa Donald Trump mengatakan bahwa blokade Selat Hormuz itu lebih berpengaruh daripada bom atom. Nah, bagaimana dengan pendukung Iran, terutama warga Konoha? Warga Konoha itu kan mendukung Iran mati-matian. Oh, Iran itu luar biasa, Iran itu sangat-sangat perkasa dan sebagainya. Guys, kalian itu dibodohi. Ya, saya tidak membela Amerika di sini ya, tapi di disclaimer on ya, kita itu harus berpihak kepada yang menguntungkan. Disclaimer on ya, bukan berarti saya mengatakan kita harus jahat ya, tapi kita harus berpihak pada yang menguntungkan. Dari sudut pandang geopolitik, kalau disuruh pilih, kita pilih Iran atau Amerika, mana yang lebih menguntungkan? Yang lebih menguntungkan itu jelas Amerika dong. Kenapa? Kalau kita memilih Iran, itu apa yang kita dapatkan coba? Gak ada. Iran itu dendam sama Konoha, guys. Berkali-kali saya mengatakan Iran itu dendam banget sama Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dipengaruhi oleh kisah-kisah masa lalu. Jadi dulu Iran itu punya dendam yang sangat luar biasa. Apa itu? Ketika Iran itu mengirimkan pasukannya ke Konoha untuk latihan bersama, ya pasukan Iran itu dikirim ke Konoha untuk latihan bersama. Nah, pada saat pasukan Iran itu sampai di perairan Konoha, tiba-tiba Konoha mengatakan Iran dibatalkan ikut latihan bersama. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh Amerika. Kenapa warga Konoha itu lebih memilih Amerika? Kenapa pemerintah Konoha, bukan warga Konoha? Kalau warga Konoha itu kan lebih memilih Iran ya. Kenapa pemerintah Konoha itu lebih memilih Amerika? Apa alasannya? Alasannya itu karena itu lebih menguntungkan. Jadi pemerintah Konoha itu lucu banget, guys. Dia di luar mereka berkoar-koar, ya Amerika itu jahat, Israel itu jahat ya. Tapi di belakang layar mereka kerjasama dengan Amerika. Kenapa kerjasama dengan Amerika? Karena itu menguntungkan. Guys, dalam geopolitik itu yang lebih menguntungkan lah yang kita pilih gitu. Ya, makanya saya katakan warga Konoha itu bicara geopolitik, ya. Bicara geopolitik tapi mereka mau agama. Gimana bicara geopolitik tapi mau agama? Nggak bisa. Geopolitik itu nggak bisa kita bawa-bawa agama. Nggak bisa. Bahkan Qatar, Dubai, Kuwait, dan sebagainya, mereka tidak bawa-bawa agama. Mereka lebih memilih Donald Trump. Kenapa? Karena itu lebih menguntungkan. Lah, kasihan dong Irannya. Ya kalau kasihan dengan Iran, ya udah pergi sono ya, bantu Iran perang dengan Amerika. Kan justru Iran sendiri kan yang nantangin Amerika. Gini guys, ya makanya saya itu menekankan yang namanya budi pekerti gitu ya. Budi pekerti itu mengajarkan kita kejujuran dan introspeksi diri gini. Kalau misalnya Iran itu kira-kira nggak bisa mengalahkan Amerika, nggak bisa mengalahkan Israel, nggak usah nantang gitu ya. Nggak usah nantangin gitu ya. Udah diam aja gitu. Ya, cicing gitu ya. Diam aja, nggak usah banyak gaya gitu. Karena apa? Karena kalau kita ditantang balik, lalu kita babak belur, kita mengatakan bahwa yang jahat itu Amerika, itu namanya playing victim. Tapi warga Konoha kan nggak peduli itu karena apa? Karena seiman, seagama. Ya, apapun masalahnya kita harus bela yang seiman. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran-pemikiran yang paling bodoh menurut saya pribadi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bayangkan ya kalau seiman dengan kita itu melakukan kejahatan, lalu kita bela-bela. Apakah ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan? Sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Tapi kita tidak menyadari itu karena apa? Karena kita membenci Amerika, membenci Israel. Bukan berarti saya berpihak pada Israel dan Amerika di sini. Karena apa? Karena gini guys, melihat masalah ini nggak bisa dari satu sudut pandang ya, nggak bisa. Kalau kita bicara tentang kepentingan nasionalis, negara-negara maju itu lebih memilih membela Amerika, bahkan Kuwait dan negara-negara Arab itu lebih memilih Amerika gitu. Karena apa? Karena itu lebih menguntungkan. Guys, kita tidak makan dari yang penting seiman, enggak. Kita nggak makan dari situ ya. Kita makan dari apa? Dari membela Amerika. Ya, bayangkan kalau kita diembargo oleh Amerika, kita lebih parah daripada Iran. Berkali-kali saya mengatakan mitra dagang terbesar nomor 2 Konoha itu adalah Amerika. Ada triliunan dolar ya transaksi kita dengan Amerika, transaksi dagang kita dengan Amerika.
Bayangkan kalau Amerika mengembargo Konoha, maka produk-produk perusahaan-perusahaan terbesar di Konoha itu seperti sepatu, banyak banget ya, kertas dan sebagainya ya, tekstil dan sebagainya. Kalau itu di stop oleh Amerika, kita kejual siapa? Kita jualnya ke siapa? Yang ada apa? Yang ada perusahaan di Konoha itu bangkrut berjamaah. Kalau perusahaan di Konoha itu bangkrut berjamaah, apakah itu berdampak pada kelangsungan hidup kita? Yes, akan banyak perusahaan bangkrut dan banyak orang pengangguran. Kalau banyak pengangguran akan terjadi kekacauan, chaos dan lain sebagainya. Makanya ya, orang-orang yang mabuk agama itu please deh jangan ngomong geopolitik gitu ya. Karena apa? Karena Anda itu pasti berpihak gitu ya, berpihak pada Israel ya. Berpihak pada Iran, berpihak pada yang seiman dengan Anda. Padahal geopolitik itu nggak boleh bawa iman, nggak boleh bawa agama. Bukan berarti merendahkan iman dan agama, tapi kita memisahkan gitu ya. Ini susah banget ya, saya jelaskan sama warga Konoha. Iman dan agama itu ya untuk privasi kita. Jangan bawa ke ruang publik gitu ya. Jangan bawa itu sebagai keputusan kita, karena kita nggak makan dari iman gitu. Emang kita makan dari iman? Kalau kita bisa makan dari iman, ya udah kita beriman aja, nggak usah makan sekalian gitu. Tapi kan nggak kuat kan? Ya, secara biologis kita nggak kuat guys. Tapi ya susah ya ngejelasin sama warga Konoha ya. Kalau sudah mabuk agama itu susah banget ya. Di Konoha itu banyak orang, mohon maaf, yang goblok, tolol, arogan gitu ya. Nggak mau belajar. Lebih baik kita menjelaskan sesuatu hal itu kepada orang bodoh daripada orang yang sok pintar, arogan, dan sebagainya. Gimana saya mau percaya warga Konoha orang baca aja malas? Gimana saya percaya warga Konoha ngomong geopolitik, orang yang baca di Konoha itu cuma 1 dari 1000 orang? Nggak mungkin lah. Nggak masuk akal ya. Jadi dari sudut pandang investasi, kita lebih menguntungkan bela Amerika daripada bela Israel guys. Itu dari sudut pandang investasi ya. Disclaimer on ya, saya tidak memaksa yang untuk membela Amerika ya. Kemudian selain itu ya, Pak Rizal Malarangeng mengatakan Amerika pergi ke China itu nggak ada urusan dengan urusan Iran gitu. Tapi ternyata guys, setelah saya riset ada guys. Tapi nggak dinampakkan di publik ya. Ini di balik layar ya. Di balik layar, Donald Trump itu melakukan negosiasi atau deal-dealan dengan China. Apa itu? Jadi Amerika ternyata menekan China supaya apa? Supaya China itu jangan mengirimkan komponen, jangan mengirimkan senjata terhadap Iran. Supaya apa? Supaya Iran itu cepat menyerah dan masalah selesai. Karena ini menguntungkan bagi China juga gitu. Kalau Iran itu cepat menyerah, maka Selat Hormuz akan normal kembali ya. Kemudian China itu tidak akan kesulitan dalam mengendalikan yang namanya minyak gitu ya, atau memperoleh yang namanya minyak. Ya. Dan Amerika juga menawarkan membeli barang dagangan daripada China. Ya biasa ya, dalam negosiasi itu ya seperti itu guys, karena Donald Trump itu kan pengusaha ya, melakukan yang namanya deal-dealannya. Kemudian bagaimana tanggapan daripada China? China itu seperti biasa. Nah, China itu kan negara yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mementingkan yang namanya fulus ya. Fulus di atas segalanya. Kenapa China itu lebih mementingkan yang namanya fulus? Apa alasannya? Apakah dipengaruhi oleh filosofi? Yes, terutama filosofi daripada Sun Tzu. Menurut buku Sun Tzu, kalau kita bisa menghindari perang itu, kalau kita bisa mengganti perang itu dengan negosiasi ekonomi, kenapa enggak gitu. Jadi Sun Tzu mengatakan perang yang terbaik itu adalah perang yang tidak melakukan pembunuhan. Jadi kalau melakukan negosiasi itu, apakah itu melakukan pembunuhan? Negosiasi ekonomi misalnya? Enggak juga ya. Jadi perang yang sesungguhnya itu adalah perang yang tidak mengorbankan orang lain, tidak pertumpahan darah ya. Jadi China itu lebih wise gitu ya, lebih bijak gitu ya. Saya salut dengan China. China itu adalah negara yang sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya. Negara yang bisa berpikir rasional gitu, nggak seperti Konoha, nggak mabuk agama. Bayangkan kalau China itu mabuk agama gitu. Bayangkan kalau China itu mayoritas mabuk agama gitu. Apakah akan melakukan kebijakan seperti ini? Enggak. Ya, jadi ini dipengaruhi oleh mabuk agama gitu. Bagaimana Donald Trump? Apakah Donald Trump mabuk agama? Enggak. Donald Trump itu ya sama seperti China gitu ya. Kalau menguntungkan akan dilakukan. Kenapa Amerika itu menyerang Iran? Apakah ini menguntungkan? Yes. Apakah karena membela Israel? Enggak. Menguntungkan. Menguntungkan apa? Menguntungkan perusahaan senjata. Ya, lagi-lagi di balik ini semua ada UUD, ujung-ujungnya duit. Ya. Jadi yang paling
dirugikan di sini adalah Iran. Makanya Iran jangan nantangin Amerika gitu ya. Kalau nggak ya Pak, kalau nggak Amerika murka, Amerika marah, Donald Trump marah gitu ya. Syukur-syukur Donald Trump masih bisa menahan diri gitu ya. Donald Trump kan punya segalanya ya, punya video spirit. Bayangkan video spirit itu ya menjatuhkan bom atom di Iran ya. Mau bumi hanguskan Iran. Apakah Amerika mampu? Yes, mampu. Apakah Amerika melakukan itu? Enggak. Apakah Donald Trump melakukan itu? Enggak. Jadi bayangkan kalau Iran itu sama seperti Amerika, punya video spirit, ya punya bom nuklir dan sebagainya, apakah Iran melakukan hal yang sama? Yes, Iran akan membombardir Amerika. Tapi permasalahan kan Iran kan nggak mampu, ya, nggak mampu. Jadi guys, para pendukung Iran ini tolonglah ya, jangan terlalu berlebihan gitu ya, jangan terlalu mau agama, jangan terlalu vokal gitu, karena apa? Karena ini mempengaruhi investasi di Konoha. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Dimana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini.